Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun Anda berada, para penonton channel dari Generasi Muda Wihara Samida Bagya. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Hari ini kita kehadiran tamu spesial, kelihatan dari baju dinasnya, udah tahu abang ini seorang polisi. Cuma polisinya ini agak lain, karena masih muda kali. Usia berapa bang? Usia 23 tahun. Usia 23. Bang Ibda Gagas Dewanta Aji. Dari Bali ya bang ya? Dari Bali. Siap. Lombok. Bali. Genjet. Genjet. Dan pemuda Hindu ya bang ya? Iya. Oke. Kalau di Hindu sapaannya gimana? Sapaannya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Oh, yang sering disampaikan Pak Jokowi ya. Siap. Om Swastiastu, Bang Gagas. Om Swastiastu. Terima kasih loh udah datang di Generasi Muda Wihara Samida Bagya. Saya juga terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Bang, boleh perkenalan diri secara singkat? Oh boleh. Siap. Jadi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ibda Gagas Dewanta Aji, Sarjana Terapan Kepolisian. Saya berasal dari Lombok dan keturunan Bali juga, nggak salah juga Bang Erwin. Jadi saya merupakan saat ini menjabat sebagai Kapolsek Siantar Barat di Kota Pematang Siantar, yang dimana usia saya saat ini 23 tahun. 23 tahun, baru lulus dari pendidikan di Akademi Kepolisian tahun 2023 kemarin. Wow. Jadi pada saat lulus dari Akpol langsung ditempatkan di Sumatera Utara, dan setelah mendapatkan penempatan di Kota Medan kemarin, mungkin kurang lebih setahun baru dipindahkan ke Pematang Siantar ini. Mantap. Dan langsung dijadikan sebagai Kapolsek Siantar Barat. Usia 23, baru lulus tahun 2023, sekarang menjabat sebagai Kapolsek. Ini pecah rekor Kapolsek termuda nggak sih bang di Indonesia bang? Enggak sih kayaknya, soalnya mungkin beberapa senior mungkin yang sudah lama, ada juga masih ada yang lebih muda lagi. Ada pada saat beliaunya menjabat dulu mungkin. Oke, siap. Luar biasa ya. Ini Genjet yang lain kemana aja nih weh? Usia 23 tahun udah jadi Kapolsek. Nggak mudah ya bang? Ya, tanggung jawabnya sih lumayan besar. Ya, gini ya bang, karena ini menarik ya. Sebagai pemimpin, kita selalu menyepelekan Genjet. Mental tempe. Bisa apa sih Genjet? Kapolsek. Nah, bang, kan banyak Genjet yang tentu dong ingin juga seperti abang, mencapai aktualisasi diri menjadi seorang pemimpin. Mereka sering diremehkan, ya. Kami ini mungkin di masyarakat dikatakan tidak berguna, tanda kutip ya bang. Kita nggak bisa bilang semuanya, karena Genjet seperti yang saya bilang, mentalnya lemah, diledek bermental tempe, nggak komit. Ini kayak mana jadi pemimpin, kan gitu ya? Menurut abang, pemimpin itu apa? Kalau menurut saya pribadi sih, pemimpin itu yang paling utama dimiliki oleh seseorang itu yaitu jiwa bertanggung jawab. Dimana pada saat dia sudah memiliki jiwa bertanggung jawab, dia diberikan tugas apapun itu siap. Baik itu mungkin dilibatkan ada anggota, ada bawahan, dan dia ditempatkan sebagai kepalanya. Pada saat sudah diberi tanggung jawab, dia siap. Mentalnya udah ada, keberanian yang sudah ada, dan tentunya memiliki visi dan misi yang panjang. Jadi kalau misalkan dapat kita simpulkan, pemimpin itu kalau menurut saya pribadi sih seseorang yang sudah siap memiliki tanggung jawab untuk mengemban suatu amanah tertentu. Gitu. Jadi misalkan kalau contohnya dari saya pribadi, pada saat sudah dijadikan atau diamanahkan sebagai Kapolsek, pimpinan pada sektor terkecil di kepolisian, itu ya mau nggak mau saya kan sudah berarti mengemban amanah ini, mengemban amanah yang sudah diberikan oleh negara, sudah diberikan oleh pimpinan. Jadi kita sebagai pimpinan tentunya harus siap, harus bisa memantaskan diri kita supaya ke depan amanah itu tidak kita salah gunakan, wewenang yang diberikan kepada kita tidak disalahgunakan. Iya, Pak. Jadi ya pemimpin seperti pada umumnya orang memiliki tanggung jawab dan memang sudah berani, sudah bisa memimpin bawahan-bawahan dan anggotanya untuk mencapai visi dan misi tertentu.
Mantap, siap. Kata Abang berarti kata kuncinya tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab itulah yang kita contohkan, yang kita buktikan, dan dengan tanggung jawab, respect itu ya dari anggota itu tentu akan muncul, begitu Bang ya. Betul. Oke. Jadi modalnya nih Bang, kan tanggung jawab itu mungkin adalah hasil yang kita lakukan sebagai bukti tadi ya pada anggota kita. Tapi apa modal sih menurut Abang yang memang tidak bisa ditawar, memang pemimpin ini wajib punya, apalagi seperti Genjet ini Bang. Apa modalnya nih? Jadi kalau untuk modal buat kita nih, buat supaya bisa menjadi pemimpin, kalau saya sih yang pertama tentunya ilmu. Karena ya kita yang istilahnya banyak orang yang sudah bisa dibilang pintar, sudah dibilang berilmu, itu pun masih juga merasa kurang ilmu, dan itu hal yang bagus. Jadi kita misalkan mau memantaskan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin, yang paling pertama itu ilmu kita perkaya dulu, ilmu pengetahuan. Tidak harus baca buku tiap hari, tidak harus kita belajar textbook atau sebagainya. Kita bisa juga melihat pengalaman orang lain. Kalau sekarang kan lagi ramai sosial media. Ya, kalau saya pribadi ya sering banget tuh lihat di Instagram, lihat di TikTok tentang ilmu-ilmu pengetahuan gitu. Jadi misalkan ada kata dokter mengenai kesehatan begini-gini, itu kan sudah ilmu. Iya, betul. Ada juga ilmu dari atlet-atlet. Kalau saya kan sekolah olahraga juga, atlet bagaimana dia membina dirinya dia, bagaimana pengalaman dari bawah sampai atas. Itu kan kita juga belajar dari pengalaman orang. Iya. Nah, itu kalau ilmu. Terus yang kedua, yang paling penting sih yang kita harus miliki itu Etika itu sangat penting. Apa gunanya orang yang memiliki ilmu kalau tidak memiliki etika? Jadi bisa dibilang kalau misalkan kita sudah memiliki ilmu, tentunya ilmu yang kita sudah miliki tadi itu dapat menunjang kita untuk bermasyarakat, beretika sama orang lain. Apalagi sama yang orang lebih tua, apalagi sama orang yang istilahnya lebih tua daripada kita lah gitu. Itu yang paling penting sih, etika kita. Dan yang terakhir menurut saya, modal untuk jadi seorang pemimpin itu disiplin. Kan sudah banyak kan yang nanya apa sih bedanya bos sama pemimpin. Ya pada intinya pemimpin itu apa pekerjaan di bawahnya, ya dia juga harus terlibat. Jangan hanya main tunjuk jari. Betul. Hanya memerintahkan gitu. Tetapi apa yang dia perintahkan kepada bawahan atau anggotanya, dan dia juga langsung bilang, ayo sama saya, ayo dengan saya bekerja, saya siap memimpin di depan. Jadi rekan-rekan dukung saya. Nah itu mantap seorang pemimpin menurut saya yang harus dimiliki. Ilmu, etika, disiplin. Catat ya. Ini modal yang penting ya. Oke, siap Bang. Kemudian Abang ini masih muda, bisa dibilang yang dipimpin secara usia jauh lebih tua loh. Bisa dibilang dua di generasi yang berbeda. Artinya Abang ini memimpin senior. Tapi sebagai junior di instansi gitu ya. Gimana tipsnya Bang? Sebagai Genjet, pemimpin Genjet, tapi tetap dihormati. Jadi ini untuk fun fact aja ya. Untuk di Polsek saya sendiri itu ada 26 personil dengan termasuk saya. Dan di antara 26 personil itu saya sebagai Kapolseknya dan sekaligus saya sebagai orang yang paling muda. Tentulah ya. Jadi istilahnya saya juga memimpin anggota-anggota yang usia beliau-beliaunya tersebut sama dengan orang tua saya. Sama dengan ibu saya khususnya. Ada beberapa anggota yang mungkin kelahiran 75, 76 gitu, usia ibu saya sendiri. Jadi rasanya sih saya menjadi seorang pemimpin usia muda yang dimana anggota kita rata-rata orang tua, itu ya memang berat tantangannya. Jadi kita sebagai pemimpin di usia muda ini tentunya walaupun secara kepangkatan kita lebih tinggi daripada beliaunya, namun yang tadi Bang Erbin bilang, kita ini tetap masih junior di polisi, pengalaman juga masih baru.
istilahnya pengalaman masih baru, masih minim, masih butuh banyak waktu untuk bisa lebih baik lagi di kepolisian. Dan tentunya yang kita pimpin beliau-beliau yang sudah berpuluh-puluh tahun ya kan, sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi agar tetap mendapatkan penghargaan, agar tetap kita bisa memiliki karisma, memiliki wibawa memimpin beliau-beliaunya itu ya seperti yang saya bilang tadi, modal kita itu. Kalau kita sudah baru masuk, cuman modal bawa pangkat, terus seenaknya memimpin anggota, wah itu pasti nggak ada yang mau hormat sama kita, nggak ada. Jadi ya kita membawa diri kita itu sebagai orang baru, lepas pangkat jabatan ini hanya karena ya ini hanya titipan aja gitu. Lepas pangkat jabatan ini kita masuk sebagai orang baru, memiliki etika, kita juga sopan santun kepada anggota-anggotanya, dan ya semoga juga kita berharap pasti anggota juga merasakan hal yang wah ini pemimpin saya walaupun muda saya dihargai, pemimpin saya walaupun muda saya juga tidak seenaknya disuruh-suruh gitu. Jadi ada timbul rasa kebahagiaan dan juga rasa penghargaan di dalam diri anggota itu yang membuat saya berharap oh ya semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Jadi ya pada intinya kita bagaimana membawa diri aja sih kalau menjadi pemimpin, membawahi anggota-anggota yang tua itu, bagaimana membawa diri, dan juga kita bagaimana memberikan penghargaan ke mereka. Sebelum kita mau dihargai tentunya kita harus menghargai orang kan. Seperti itu sih. Siap. Jadi begitu menjabat sebagai Kapolsek ini berarti kan yang pertama ya Bang ya, secara karir artinya ini posisi yang paling awal tapi udah jadi pemimpin nih. Deg-degan nggak nih Bang waktu dapat saya kaget sih, jujur kaget. Jujur kaget, senior pun rata-rata anggota satu Sumatera Utara kaget juga. Wah ini yang perwira yang baru lulus langsung jadi Kapolsek. Apakah bisa gitu kan? Apakah mampu mereka? Ya tetapi kembali lagi sebelum kita masuk jadi polisi, memang sudah menekan janji bahwa kita siap ditempatkan di mana-mana. Gitu. Keren. Bang, pernah nggak menghadapi bawahan itu berbuat salah atau berbuat tidak sesuai arahan? Pernah ya? Pernah. Gimana sih menghadapinya Bang? Apalagi lebih tua. Apalagi yang lebih tua. Ini kita marahi, kita berikan sanksi, ini jadi durhaka nanti. Gimana tipsnya? Jadi saya cerita sedikit. Sebelum saya mendapatkan penempatan di Siantar ini jadi Kapolsek, saya mendapatkan penempatan di Medan. Kebetulan di bagian Samapta Polda Sumut, yang dimana rata-rata anggotanya itu di bawah usia kita. Jadi polisi-polisi yang dari jalur Bintara masuk, begitu baru lulus, mungkin usia sekitar 18 sampai 20 lah usianya mereka. Baru masuk penempatan pertama di Samapta Polda. Nah itulah yang kita komandoi, yang kita bawahi. Jadi kalau pada saat kita menegur mereka ada salah, gampang kan? Karena mereka masih baru, masih bisa dikerasin, masih bisa ditegasin tentang kedisiplinan. Karena juga sekaligus ya karena masih baru kan. Kalau dari awal sudah kita sayang-sayang, lembek-lembek, nanti takutnya ke depan mentalnya kuat. Nah pada saat memang di Polda, saya nggak ada mendapatkan tantangan sih. Pada saat ada anggota bermasalah ya sudah sekedar mengingatkan, mungkin dimarahi sedikit atau mungkin diberikan tindakan disiplin, kalau suruh push up, suruh sit up kan biasa. Cuman kan kalau pada saat saya mendapatkan penempatan di Polsek, ini bingung saya awalnya juga. Wah ini bagaimana gitu kan? Nah karena itu lagi saya katakan pentingnya kita buat juga mencari ilmu di manapun. Saya juga belajar dari senior, belajar dari komandan-komandan pimpinan-pimpinan saya. Tanya aja, Bang, gimana sih kalau kita ada anggota salah, ada anggota yang memang nggak paham tentang apa yang kita mau, anggota yang menyepelekan lah bahasanya. Dan itu semua senior mengatakan satu kuncinya, jangan pernah permaluin anggota di depan. Itu. Jadi anggota mau usia berapapun, mau dia salahnya tingkatannya, eskalasi salahnya setinggi apapun, seberat apapun kesalahan yang buat, jangan pernah kita permalukan di depan umum. Jangan pernah permalukan di depan umum. Jadi alangkah baiknya dan alangkah beretikanya itu kalau kita memanggil beliaunya langsung dan kita ngomong empat mata.
Jadi kita tanya, Pak, bagaimana pekerjaan yang saya berikan, ya tentunya dengan etika tadi, dengan sopan santun. Mau bagaimanapun salahnya beliau kan. Nah, pada saat sudah kita berikan peringatan berupa teguran lisan sekali, 2 kali, mungkin maksimal 2 kali sampai 3 kali, baru kalau memang masih beliaunya tidak mengindahkan, ya kita pakai sanksi administrasi. Jadi mungkin beliaunya kita pindah, karena kan kita pimpinan punya kewenangan. Anggota mana yang memang cocok kerja sama kita, anggota mana yang memang sudah mungkin dirasa kurang bagus buat organisasi, ya kita ajukan surat perpindahan. Itu sih paling maksimal, daripada kita harus marah, membentak. Betul. Sudah kita yang kayak abang bilang durhaka kan. Sudah dari umur jauh, betul, cuman masalah pangkat aja. Kalau kita sudah marah ya apa segala macam, kita nggak tahu isi hati beliaunya. Artinya tidak akan efektif kan mengubahnya, Bang. Dan yang paling penting sih saya, kalau memang ada anggota bermasalah ya kita ngajak ngomong baik-baik, persuasif. Apa sih masalahnya? Kalau memang kita bisa bantu, ayo kita benerin sama-sama, kita benahi sama-sama. Itu sih kuncinya. Mantap. Sesuai dengan referensi yang pernah saya baca juga sih, Bang, bahwa ya ilmu kepemimpinan intinya anggota berbuat salah, kita mbak mata, jangan menunjukkan di depan orang banyak, itu nggak akan efektif. Tapi kebalikannya ketika mereka berprestasi, ceritakan, akan tunjukkan ke orang-orang kan Bang gitu ya. Di kepolisian seperti itu betul. Itu hal yang luar biasa sih. Intinya betul-betul efek kepemimpinannya itu akan sangat luar biasa. Nah, menimbulkan sebuah influence atau pengaruh pada anggotanya, tentunya motivasinya luar biasa. Ini udah diterapkan Abang ya. Astaga. Tapi sampai sejauh ini anggota yang kalau khususnya di polsek saya nggak ada sih yang sampai bermasalah sampai saya harus panggil ke ruangan. Mungkin kalau masalah-masalah kecil kayak koordinasi apa segala macam, ya masih bisa kita tangani lah. Kemudian Bang, ini berbicara misal sebagai pemimpin kita siap untuk mengatasi berbagai hal, termasuk hal yang paling umum ya, di organisasi apapun pasti ada konflik internal, eksternal. Dan sebagai pemimpin, tips Bang, semisal ada konflik baik internal, eksternal, gimana sih caranya Abang untuk mengatasinya? Jadi kalau ada konflik internal dan eksternal, yang kita bahas internal dulu ya. Kalau internal biasanya kan antar anggota. Antar anggota ataupun antar rekan kerja, itu mungkin yang kayak saya sebutkan tadi, kurang koordinasi, mungkin ada kesalahpahaman. Yang paling utama itu kita yang saya pegang ya, kita nggak boleh mendengar suatu permasalahan dari satu pihak. Itu kita harus mendengarnya dari dua pihak. Kan kalau konflik berarti melibatkan dua pihak kan. Jadi saya dengar dulu dari si A, bagaimana penyampaiannya dari beliau, apa permasalahannya, pandangannya, apa yang dirasakan. Oke, saya simpan, saya tanya dulu dari si B, saya panggil si B, saya tanya dulu. Kalau sudah saya mendapatkan masalah dari dua yang bermasalah tadi, saya coba cari nih kesinkronannya di mana gitu. Di mana sih letak permasalahannya, kesamaannya, apa perbedaannya gitu. Nanti kalau memang sudah bisa kita dari pandangan saya pribadi saya bisa selesaikan, ya saya selesaikan, saya panggil keduanya, saya jelaskan satu-satu, yang intinya ujungnya ya win-win solution bagaimana yang enak buat dua pihak gitu. Kalau memang saya ngerasa belum bisa memutuskan atau mungkin ngerasa wah ini agak berat, saya coba tanya ke pimpinan yang lebih tinggi. Mohon maaf, sebelum itu saya panggil dulu beberapa anggota yang saya percaya bagaimana nih kita diskusi lah kan, tukar pikiran. Dan kalau memang sudah benar-benar buntu, ya saya berusaha mencari bantuan dan mencari solusi juga ke pimpinan atau senior saya yang lebih tinggi. Jadi begitu. Oke, baik Bang, pesan untuk Gen Z ini supaya mau jadi pemimpin Bang, karena gimana ya, mungkin tidak semua memang, tapi tidak banyak yang seperti Abang. Gen Z masih muda, siap menjadi leader. Justru banyak Gen Z berdasarkan data kan Bang, yang bekerja aja ini nggak konsisten. Kan begitu. Bahkan di pekerjaan mereka aja, mereka itu hanya hal sepele, mungkin akhirnya merasa tidak suka, keluar, bahkan belum dapat gaji sebulan, keluar. Nah itu ya data yang
agak sering ya bahkan ada juga yang baru dengar gambaran gajinya berapa aja. Oh iya. Gimana nih mau jadi pemimpin kan itu Bang? Padahal visinya Indonesia ini kan 2045 ini generasi emas. Gen Y, Gen Z ini kan dipersiapkan betul Bang untuk menjadi pemimpin masa depan. Nah, ini kan Abang ini bukti nyatanya. Ini udah menjadi contoh nih. Jadi kita nggak teori lagi nih kan, memang secara faktanya Abang udah jadi pemimpin. Apa sih yang bisa Abang sampaikan pada teman-teman sesama Gen Z ini untuk bisa jadi pemimpin juga, mau jadi pemimpin Bang? Jadi sebelumnya para Gen Z di luar sana jangan tersinggung ya kalau orang-orang pada bilang mental lemah atau mungkin banyak ngeluh atau mungkin mau hal-hal yang praktis. Karena memang saya juga melihat beberapa keluhan, beberapa hal-hal di media sosial ya yang kita lihat secara nasional, memang banyak yang mengeluhkan Gen Z itu pekerjaannya kurang maksimal, belum apa-apa sudah ngeluh, Jadi saya ini sebagai salah satu Gen Z, jadi valid kita ngomong valid kita ngomong. Kalau saya bukan Gen Z kan nanti orang gitu. Jadi buat Gen Z sebenarnya tidak ada hal yang memang praktis di dunia ini, itu yang paling pertama. Boleh dilihat mungkin contoh yang orang-orang sekarang sukses, orang-orang kaya lah istilahnya, sudah banyak harta, sudah pekerjaannya, karirnya sudah bagus. Apa yang ditampilkan mereka-mereka itu ya apa yang memang sudah mereka capai. Nggak semua mau menampilkan apa yang dilalui prosesnya, kegagalannya itu. Nggak ada yang mau menampilkan itu gitu. Jadi berproseslah dulu, rasakanlah dulu bagaimana tidak enaknya, sakitnya bekerja, capeknya bekerja, sedikitnya penghasilan yang kita dapatkan dari lelahnya bekerja, rasakan dulu, resapi dulu hal-hal itu, baru nanti ke depan ya kayak orang bilang roda itu kan, hidup itu seperti roda yang selalu berputar. Tidak selamanya kok kita ini berada di bawah dan tidak selamanya orang-orang yang kita kagumi itu berada di atas gitu. Jadi udah rasain dulu bagaimana capeknya bekerja, bagaimana susahnya mencari uang. Dari situ juga nanti bisa kita timbulkan rasa bahwa wah orang tua ternyata susah nyari duit gitu. Orang tua kita, abang kita, kakak kita susah nyari duit buat kita gitu. Jadi kayak gini sih rasanya cari duit, capek gitu. Jadi setelah udah rasakan hal-hal itu, baru nanti ya pasti karena proses-proses itu tadi yang kayak orang-orang bilang, hasil tidak akan mengkhianati usaha kan. Usaha kita sudah baik, usaha kita sudah banyak, tinggal perbanyak juga doa, jangan lupa. Ya nanti atas izin Tuhan juga pasti ke depan bakal dapat pekerjaan yang diinginkan, hal-hal yang diinginkan gitu. Kalau saya pribadi sih yang saya alami, saya nggak ujuk-ujuk juga langsung jadi seperti ini gitu. Ada banyak proses yang harus kita lewati. Ya air mata, darah, keringat, itu semua juga sudah kita lewati. Banyak hal-hal yang memang di luar daripada apa yang kita tampilkan, itu semua kita sudah rasakan. Jadi tidak ada hal yang instan memang. Untuk Gen Z tetap semangat. Kalau ingin menjadi pemimpin itu yang paling utama ya angkat badan dari kasur, lepas HP, sudah bekerja, masuk ke kehidupan nyata gitu. Jangan terlalu banyak scroll. Kalau sekarang kan scroll Instagram, scroll TikTok kan. Jangan terlalu banyak scroll Instagram, scroll TikTok. Ya jangan mau kehidupan kita dikendalikan oleh media sosial ataupun gadget kita. Kita lah yang mengendalikan hal-hal tersebut gitu. Kita juga harus punya visi ke depan nih, mau jadi seperti apa nih ke depan gitu. Kita mau jadi, untuk yang belum bekerja ya, kita pada saat sekolah apalagi yang SMA, mau jadi apa nih ke depan? Kita mau jadi seperti ini. Oh, saya lebih suka ini, saya lebih suka ini. Passion saya di sini. Saya lebih cenderung sini. Oh, saya nggak suka yang ini. Oke, saya nggak bisa ada jadi ini ya. Itu semua tergantung teman-teman semua gitu. Ya orang tua teman-teman di rumah hanya bisa mendukung dan memfasilitasi. Selebihnya tergantung gitu. Mau dikasih duit, mau dikasih pekerjaan yang sebaik mungkin, tapi kalau dalam diri kita sendiri tidak ada niat, tidak ada kualitas yang kita bentuk gitu, ya mohon maaf, itu pasti tidak akan sesuai harapan nanti hasilnya gitu. Jadi ya kesimpulannya buat Gen Z, jangan malas-malasan, tidak ada hal yang praktis, semua itu pasti melalui sebuah proses itu sangat penting, percayalah dengan proses itu gitu, dan kelak akan jadi orang sukses kita nanti gitu. Luar biasa.
Mantap. Gitu sih. Iya. Jadi Bang boleh spill nggak nih, tadi berbicara passion ya, saya tertarik. Passionnya Bang Gagas ini memang di dunia kepolisian atau ada faktor lain yang memang menentukan, Bang? Sebenarnya saya nggak ada kepikiran. Saya jujur aja, ini jujur aja buat teman-teman, saya nggak ada kepikiran buat jadi polisi awal. Karena di keluarga saya sendiri yang menjadi seorang polisi itu cuma kakek sama paman. Jadi orang tua pun bapak saya bukan seorang polisi, hanya seorang PNS. Jadi nggak ada tuh yang menjadikan role model yang buat wah saya harus nih ikutin. Karena kakek juga udah pensiun gitu. Kalau sama paman jarang jumpa. Jadi pada saat itu yang memotivasi saya jadi polisi. Oh, sebelumnya passion ya? Iya. Passion saya kayaknya lebih ke bidang sosial ya. Saya lebih senang gerak di bidang sosial. Dulu juga sering ikut kegiatan-kegiatan yang istilahnya bersifat kemanusiaan gitu. Ya lebih senang merambah di hal seperti itu. Pada saat SMA bingung nih mau memilih kuliah atau apa, baru ada sosialisasi lah dari Akademi Kepolisian. Sosialisasi, cerita bagaimana pendidikannya, bagaimana apa saja yang diberikan, dan pada saat itu satu hal yang bikin saya mau masuk itu karena kuliah tidak bayar dan langsung dapat kerja. Itu kan kita realistis saja ya. Iya. Realistis saja, mau kuliah sebagus apapun, cuman kalau memang ujung-ujungnya kita susah nyari kerja ya sama aja gitu. Iya, betul. Jadi pada saat itu sudah langsung kuliah dibiayai negara, langsung dapat kerja, langsung coba tes. Dan syukurnya lulus. Nah, pada saat itulah dari situ sudah mulai pelan-pelan dididik di Semarang juga kan, dibentuk di sana. Sudah mulai dibangun tuh, didoktrin bagaimana sih memotivasi kita supaya jadi polisi. Yang paling utama itu bagaimana mempersiapkan diri kita jadi pemimpin gitu. Karena nanti lulusnya ini seorang perwira yang masih muda, benar-benar baru lulus, yang minim pengalaman, harus dihadapkan dengan masyarakat, masalah-masalah masyarakat yang kompleks gitu. Dan itu memang dibentuk kita 4 tahun di sana. Dan itulah yang bisa menaikkan passion saya juga nih, baru senang nih di polisi gitu. Yang kebentuk motivasi juga bekerja di polisi gitu. Dari memang keinginan pribadi kita juga gitu. Kalau memang di sana pas dibentuk juga mau dibentuk sekeras apapun, cuman kalau dari diri kita sendiri memang nggak minat atau mungkin nggak mau mengembangkan diri untuk senang di kepolisian, ya susah juga. Iya. Itu sih. Berarti passion itu juga proses ya. Passion proses kalau menurut saya sih. Iya. Bisa aja di awal dengan yang sekarang itu akan menjadi beda ya. Di pengakuan Abang tadi kan passionnya dunia sosial. Iya. Tapi malah nggak profit oriented, Bang. Kan gitu ya. Kan jadinya kegiatan itu memang bagus. Tapi kan kita memikirkan seperti Abang bilang kan, cari kerjaan dia kan supaya ya ujung-ujungnya manusia mencapai kesejahteraan kan begitu. Dan untungnya mungkin karena salah satunya rahasia Tuhan mungkin ya. Karena memang tadi senang bergerak di bidang sosial, pada saat jadi polisi kan bisa sambilan juga. Iya. Yang paling utama kan kita melayani, melindungi, mengayomi masyarakat gitu. Iya. Sejalan lah. Sejalan kan, sosial juga kan? Sosial juga. Iya, betul. Iya. Ya ini harus betul-betul catat nih oleh Genjet. Artinya ikuti proses passion itu, coba deh. Artinya seperti Abang bilang tadi, jangan tidur mulu. Ya, gitu loh. Kayak mana bisa dapat passion ya, coba aja enggak gitu. Mungkin di awal kesukaan kita di A, tapi pelan-pelan kita jalani, kita menemukan kesukaan yang baru. Dan ternyata itu jalannya malah. Betul. Begitu Bang ya. Oke, mantap. Bang, optimiskah Indonesia itu bisa mencapai emasnya di 2045? Kalau saya pribadi optimis dengan catatan kita punya kesadaran kolektif nih tentang tujuan itu. Maksudnya apa? Dari mulai generasi Gen Z tadi, bahkan sampai boomers, sampai orang-orang tua kita juga, semua kolektif punya kesadaran itu. Bagaimana Gen Z yang diharapkan menjadi yang pembangun generasi emas ini, pembangun Indonesia emas ini, yang sedang diawasi oleh boomers, orang-orang tua gitu. Jadi orang tua yang juga punya kesadaran buat membangun anak-anak Gen Z-nya ini supaya menjadi lebih baik. Gen Z-nya punya kesadaran juga bahwa kita nanti yang tanggung jawab Indonesia ini emas nanti ya ada di pundak kita gitu.
Jadi ya saya optimis dengan catatan punya kesadaran kolektif kita sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa mencapai tujuan itu. Indonesia Emas 2045. Nah, kalau tadi kan pemimpin Bang, ini saya lanjut ke topik 2045 Indonesia Emas nih. Nah, anak-anak Gen Z, apa yang harus mereka persiapkan supaya betul-betul terrealisasi sebagai ya tadi pemimpin masa depan, memang sudah siap untuk menjadi SDM yang berkualitas untuk mengisi Indonesia Emas 2045. Mulai sekarang, apa pesan yang bisa Abang berikan pada teman-teman Gen Z? Kalau untuk persiapan pesan saya untuk Gen Z mempersiapkan diri untuk menghadapi 2045 2045 tadi, Indonesia Emas 2045. Yang paling utama itu ilmu dan pengalaman lah. Bagaimana kita yang tadi saya bilang, ayo bangun, cari pengalaman sebanyak mungkin di luar sana, di dunia kerja di luar sana, rasakan pahit, manis, asam, asinnya dunia pekerjaan itu, dunia kehidupan di luar itu, dan nanti pasti pelan-pelan akan terbentuk bagaimana mental kita, terutama mental kita, bagaimana etika kita, bagaimana tata krama kita, bagaimana perlakuan kita kepada orang, dan ditunjang juga dengan ilmu yang kita punya gitu. Kita perkaya aja ilmu, tidak hanya dari dalam negeri, kita juga sering baca juga, sering mengetahui juga perkembangan dunia di luar sana gitu. Bagaimana sih yang Indonesia ini masih mengurusi hal-hal masalah isu-isu intoleran, ataupun isu-isu masalah-masalah yang dari dulu sebenarnya sudah terjadi, sedangkan di luar sana sudah menerbangkan berapa ratus roketnya gitu kan, menerbangkan memproduksi mobil-mobil listrik, sudah mikirin hidup di planet lain, kita ke Mars, kita ngapain aja? Kita masih ngurusin masalah isu agama, masalah perang-perang antara kampung lah, perang-perang antara suku lah, ya mau sampai kapan gitu. Jadi kita Gen Z juga harus melek apa saja sih yang memang berkembang di luar sana. Jadi kita tidak terkena juga dampak-dampak negatif dari dalam negeri juga. Nah, tetapi ingat, apa yang kita pelajari tentang dunia di luar sana juga harus kita saring juga kan. Apa yang positifnya kita ambil, apa yang baiknya tentang mungkin etos kerja orang-orang Jepang, yang dimana orang-orang Jepang itu bahkan tidak memikirkan kehidupan pribadinya, ada yang jarang menikah kan. Betul. Untuk yang kerja itu juga tidak bagus sih, cuma hal yang bisa kita ambil, mereka pun sangat pekerja keras, bekerja keras. Jadi ayolah perbanyak ilmu, perbanyak pengalaman, langsung terjun ke masyarakat. Apa sih masalah-masalah yang real terjadi di Indonesia saat ini, kita sama-sama selesaikan bareng-bareng. Mungkin itu jadi bekal kita nanti ke depan gitu. Buat Indonesia Emas 2045. Menyambung Bang, ini karena ada di Ungkit masalah toleran. Kebetulan Abang pemimpin di Kota Pematang Siantar, wilayah Siantar Barat. Kota Pematang Siantar ini juga sangat terkenal dengan kemajemukannya. Nah, kebetulan kan kita lintas agama nih kan Bang. Ini menarik juga. Nah, menurut Abang, pesan tentang toleransi, kalau tadi kepemimpinan kan gitu, toleransi itu di mata Abang itu apa sih? Jadi kalau di pandangan saya pribadi, toleransi itu berarti penghargaan sih sebenarnya. Penghargaan, pengertian, dan juga kesadaran bahwa yang pertama tadi penghargaan untuk apapun yang orang lakukan itu, terutama masalah tentang kepercayaan dan tentang spiritual lah, tentang kepercayaan dan juga agama masing-masing seseorang itu, apapun yang mereka lakukan kita tidak boleh tidak menghargainya lah. Kita harus memberikan penghargaan yang maksimal. Lalu yang kedua itu tentang pengertian, bagaimana sih kita itu memberikan permakluman, pengertian tentang bagaimana itu memang adatnya mereka seperti itu, adatnya mereka memang melakukan hal seperti itu, jangan kita ikut campur, jangan kita nilai. Dan yang terakhir, kesadaran bahwa kita tinggal di Indonesia ini, yang sila pertamanya pun sudah berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya sudah banyak
kemajemukan yang kita miliki di Indonesia, terutama dengan 6 agama yang diakui kan. Jadi kesadaran bahwa bukan kita nih sebenarnya satu-satunya agama yang ada gitu, bukan kita satu-satunya etnis yang ada, bahwa kita banyak memiliki etnis dan agama yang lain, saudara-saudara kita. Jadi kalau toleransi sebenarnya itu sih masalah kesadaran tadi, pengertian dan penghargaan. Seperti yang kita lakukan Bang, kita berbeda tapi kita nggak mempermasalahkan perbedaan itu. Yang kita ceritakan kan persamaan ini, visi misi yang ingin kita capai kan, Indonesia Emas, Gen Z sebagai calon pemimpin dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya apapun itu agama, apapun itu etnis, yang paling penting semua orang di Indonesia setuju kita ini ingin negara kita maju. Iya, betul. Iya, jadi ngapain kita mau permasalahkan hal-hal yang sebenarnya itu hanya membuang-buang waktu, menguras-kuras tenaga. Betul. Fokus pada fokus tujuan ke depan. Kita ini mau tujuannya apa ya? Indonesia ini seperti apa gitu. Betul. Yang kayak tadi di saat negara lain sudah mau dipersiapkan tinggal di Mars, mempersiapkan hal-hal yang memang mereka butuhkan, teknologi-teknologi yang maju. Kita masih berkutat di masalah agama, masalah suku, ras, kan sudah tidak pas. Betul. Mantap. Sangat inspiratif Bang Gagas. Semoga betul-betul ini memotivasi sekali ke anak-anak Gen Z tentunya. Dan para Gen Z, ayo menyalalah, ikuti jejak seperti Bang Gagas di profesi yang berbeda-beda. Karena udah dibuktikan nih, Gen Z bisa jadi pemimpin. Dan kita melihat dari apa yang disampaikan Bang Gagas, nampak kan bahwa secara kelayakan ya beliau memang sudah melalui proses. Beliau banyak belajar. Beliau itu juga sudah melalui berbagai tantangan yang ada. Oleh karena itu, tetap bergerak maju, jangan pernah menyerah. Belajarlah, etika ya, persiapkan, belajar dari pengalaman, itu hal-hal ya, dan banyak lagi tadi catatan-catatan yang bahkan saya udah lupa, daging semua Bang. Yang tentu itu bukan hanya angin lalu. Mari kita praktekkan bersama, terutama para Gen Z, dan bukan hanya Gen Z. Sebagai Gen Y, saya juga banyak belajar akhirnya melalui pembicaraan hari ini. Banyak akhirnya bisa saya serap, dan pasti itu menjadi salah satu referensi yang baik dalam kehidupan saya. Terakhir Bang, closing statement barangkali. Closing statement, pesan untuk para anak-anak muda ya. Apa kira-kira yang bisa Bang tutup pembicaraan kita pada hari ini, sekaligus sebagai sebuah kalimat motivasi gitu untuk anak-anak muda tentunya. Singkat aja ya. Singkat boleh Bang ya. Orang yang sudah berusaha maksimal aja masih bisa gagal, apalagi yang tidak berusaha. Oke. Itu aja. Mantap. Singkat kali Bang. Singkat. Mantap. Oke, Bang Gagas, terima kasih banyak atas waktunya, atas undangannya. Siap. Di tengah kesibukan masih bisa menyempatkan waktu datang ke wihara kami. Bahkan baru pembicaraannya seminggu yang lalu Bang. Ya kan? Udah langsung duduk bersama sebagai narasumber di podcast kita. Semoga menginspirasi para pemirsa sekalian. Mungkin nanti berikut tentu kita datangkan lagi tokoh-tokoh inspiratif. Tidak harus dari Buddhis, kita akan mendengar juga berbagai masukan ya, motivasi, arahan-arahan dari tokoh-tokoh lain yang tentunya dari lintas agama, tapi yang punya sebuah visi misi yang sama, tentunya untuk membangun Indonesia kita, apalagi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih sudah menonton. Kita kembali berjumpa pada podcast berikutnya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Bang Gagas. Terima kasih.